Di tengah huru-hara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru, publik dikejutkan dengan isu Laura Meizani alias Loli pernah berpacaran dengan Antonio Debola. Mami Eda mengatakan Loli berpacaran dengan Antonio Debola, ayah tiri sekaligus mantan suami Nikita Mirzani ini ketika berada di UK. Tidak tinggal diam, Antonio Debola lewat Instagram story-nya mengunggah sebuah tulisan yang nampaknya ditujukan untuk netizen Indonesia. Sebab mantan suami Nikita Mirzani ini menuliskan kode nomor telepon Indonesia +62. Pada unggahannya, Antonio Debola menuliskan bahwa kebenaran pasti akan terungkap seiring berjalannya waktu dan semua persoalan akan selesai. Karena itu, mantan ayah tiri Loli ini memilih untuk tidak terburu-buru atau memaksakan sesuatu yang harusnya terjadi. Sayangnya, tidak diketahui maksud Antonio Debola menyinggung soal kebenaran tersembunyi yang akan terungkap tersebut. Namun, sebelumnya Eda dan ibunya mengatakan Nikita Mirzani mulai kesal dengan Loli setelah mengetahui anak perempuannya itu berpacaran dengan Antonio Debola. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini serius nih, Nikita Mirzani diserang gitu begitu. Kayaknya susah banget gitu ngejatuhin Nikita Mirzani seorang diri gitu, harus rombongan gitu ya kan. Apalagi sekarang katanya Antonio mau ke Indonesia ya kan, mau datang ke Indonesia perkara katanya, kata Kak Fitri Salhuteru itu katanya si Laura pernah ada hubungan kata maknya. Perasaan gue Kanikmir ya, selama gue ngikutin dia banget nih, perasaan Kanikmir kagak ada bilang kalau si Laura itu ada hubungan sama Antonio. Kagak pernah denger gue ya, baru sekarang nih gue denger nih, baru sekarang nih gue lihat gitu kan. Perasaan dulu yang bilang kalau si Laura ada main sama si Antonio itu Mami Eda kalau nggak salah sih ya. Tapi emang kayak lawannya Nikita Mirzani tuh udah kayak kehilangan akal gitu, udah kayak abis gitu ya, abis perkara aja gitu, mau ngejatuhin ini udah segala hal apapun udah dikeluarin gitu kan ya kan. Nikita Mirzani tuh nggak akan mungkin tumbang begitu aja say gitu loh. Kayak lucu aja sih ya, lucu aja gitu ya. Sampai segitunya mau ngejatuhin Nikita Mirzani pakai gerombolan gitu. Aduh, udah jelas. Guys, tolong jawab ini beneran atau borongan. Dari semua berita Loli yang mengguncangkan Indonesia Raya ini di awal tahun, ada satu berita yang apa iya gitu. Katanya dia sama bapak tirinya yaitu Antonio memiliki hubungan. Maksud gue kayak, kok dari Antonio ke Fadel? Untuk berita yang satu ini, gue dari hati sanubari gue, semoga ini cuma hoax aja, cuma gosip aja gitu. Karena kan dikeluarinnya dari mulut Mami Eda ya, kan bisa jadi tuh karena ada unsur kesel aja sama emaknya si Loli gitu ya. Cuman kalau itu ternyata real gitu ya, kenyataan, lo ya kan nonton Stek, lihat gak sih? Dia udah makin hari berita Loli, Rasman, Padel itu makin bikin pala gue pening gitu ya. Katanya mau diadopsi, mau dijadiin istri ketiga Loli sama si Rasman. Hari-hari gue mikirin permasalahan si Loli, belum tentu dia mikirin masalah dia sendiri ya. Loli, kalau kamu mau durhaka sendiri saja, nggak usah ngajak anak di seluruh Indonesia ini. Ya, saya sebenarnya sangat prihatin sama kamu, Dik. Kamu sebenarnya tidak tahu apa yang kamu sekarang sedang kerjakan dan sedang kamu lakukan. Dek, yang kamu musuhi itu adalah ibumu yang selama 9 bulan mengandung, yang selama bertahun-tahun merawat kamu. Ya, kamu sampai di titik ini yang pinter bicara ini bukan karena siapa. Tapi kalau kamu ngomong bahwa ibu banyak orang tua yang durhaka, hei, kamu belum pernah jadi orang tua. Ya, nanti ketika kau menikah, kamu akan tahu bahwa semua itu butuh pengorbanan. Tidak ada lagi yang cinta-cinta yang kau bilang dan kau perjuangkan sekarang. Kebucinanmu akan mentok dengan realita bahwa ketika berumah tangga, ya, yang dibutuhkan bukan hanya cinta, tapi juga perjuangan termasuk materi. Ya, bukan hanya
orang-orang mau kondo, omdo, ya. Dek, sadar ya, orang tuamu mumpung masih hidup, bertobatlah, kembalilah kepada mamamu, ya. Kembali mumpung masih ada kesempatan. Dan saya pesan kepada Bang Rasman kan punya anak perempuan, dinasihatilah, jangan dikompori, dinasihatilah, dinasihati si Loli agar kembali kepada orang tuanya. Terlepas ada konflik, ya, ada konflik antara Bang Rasman dengan Dikmir, jangan pergunakan Loli sebagai senjata, ya. Dan saya yakinlah, ya, Bang Rasman punya hati nurani untuk memperjuangkan, bukan hanya memperjuangkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan masa depan Loli sebagai seorang anak yang seharusnya mengabdi kepada orang tua. Nah, ini netizen dengerin, yang ngebela itu anak pemberontak itu dengerin. Kemarin masih di cover utang-utangnya, dan setelah ini masa mau NM bayar utang. Sebelum aku bobo, aku udah ganti baju tidur, aku pengen jelasin ya. Sebenarnya kalau menurut aku NM itu kemarin masih mau memperjuangkan dengan dia bilang bahwa gue udah keluarin ya dari ini, terus gue udah, sebenarnya itu hanyalah mulut aja ya. Kalau misalkan itu bohong, dia nggak mungkin masih bacain komen anak orang-orang di live-nya yang waktu tasnya si LM yang kremes diambil, terus dibilang kalau kremes itu tasnya palsu, padahal yang di rumah itu yang nggak tahu kalau itu edisi apa kremesnya ya. Terus yang kedua, nggak mungkin dia bayarin utang-utangnya nih ya. Terlepas dari NM punya masalah dengan orang lain di luaran saat ini, kalau kalian mau lihat sosoknya NM yang asli atau gimana, apakah dia ibu yang baik atau enggak, lu perhatiin dari video-video sebelumnya. Sebenarnya dari 3 anak itu, kalau kalian perhatiin, yang paling dia sayang itu adalah si LM, karena dia itu satu-satunya harapan yang memang dia bangga-banggakan gitu, karena perempuan satu-satunya, terus lahir dari keadaan yang benar-benar normal lah gitu semua gitu ya. Dan bukan berarti dia nggak sayang sama 2 anak yang lainnya, sayang kok gitu. Dan LM itu sebenarnya juga balik lagi, dia lagi masa-masa pubertas, jadi dia lagi emosi, lagi marah-marah. Orang yang bisa dia lampiaskan amarahnya itu ya orang terdekat, yaitu ibunya. Ya, anak cewek pasti berantemnya sama ibu, anak cowok berantemnya pasti sama bapak, begitu. Jadi sebenarnya NM itu saat ini, kenapa dia sampai bikin VT itu, kalau kalian perhatiin di YouTube, itu adalah sebuah kata-kata untuk merelakan. Ya sudah, jalanilah apa yang memang menurut kamu yang benar. Tapi ketika kamu udah capek di luaran, udah gak ada orang lagi yang mau terima kamu, gak ada lagi yang tulus, inget ada rumah gitu ya. Terus yang kedua, NM itu tidak menerima LM waktu pulang karena banyak kamera dari 2 orang yang nganterin itu ya. Terus yang dia marah juga, kenapa pada saat lo udah pulang dari luar negeri lo bukannya langsung pulang, tapi malah kemana-mana dulu karena baru sampai di rumah jam berapa. Kan seperti itu, kita harus lihat dari 2 sisi. Gue pun seorang ibu, lu dari mana-mana bukannya langsung pulang, malah lu pergi dulu, itu pasti juga marah gitu. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena I've been there before. Gue pernah di posisi Loli. Gue pernah lagi jatuh cintanya, ketemuan,
ngobrol dulu sampai lama, astaga lupa harus pulang gitu. Dan gue habis diomelin. Zaman dulu tuh gue bener-bener habis gue dipukul, bukan dipukul sih karena bokap gue nggak pernah mukul gue, jadi kayak tembok gitu tapi mukulnya samping gue gitu, kayak gitu sih. Nah jadi apa ya namanya, terlalu banyak orang yang ikut campur dalam masalah ini gitu. Kenapa gue bisa speak up? Karena apa yang dilakukan NM ini sudah gue lakukan dari 2 tahun lalu. Ya 2 tahun lalu awal-awal gue sedih, dihujat, dicap ibu yang gak bener lah intinya. Tapi setelah berjalannya waktu, anak gue pun akhirnya kembali kok gitu. Tapi gue tetap melarang dia untuk pulang ke sini. Gue bilang selesaikan dulu sekolah di sana, nggak bisa gitu. Lu sudah memilih gitu. Terus hal-hal yang masalah, kalau yang dibilang LM punya utang di mana-mana itu sudah dibayarkan. Jadi apakah itu yang namanya dia nggak mau bertanggung jawab sama anak ini? Nggak sayang. Bukan masalah nama baik loh, bukan. Makanya sudahlah, maksudnya sayang sekali kalau NM buang waktu untuk menangani hal ini lagi. Sudah ikhlaskan, lepaskan, tapi pantau dari jauh sambil berdoa. Itu doa ibu itu lebih manjur sayang daripada doa-doa orang-orang yang ikut nimbrung.